Film dimulai dengan sekelompok kriminal yang berusaha kabur dari kejaran polisi di Los Angeles. Mereka menggunakan mobil SUV putih dan tidak segan-segan menembak polisi yang mengejar. Di lain sisi, seorang pria bernama Hancock yang tidak terurus, lusuh dan habis kobam dibangunkan oleh seorang bocil agar Hancock segera mengajar para kriminal yang sedang kabur. Dengan santainya, Hancock pun memakai kacamata hitam, mengambil botol hammernya, dan tiba-tiba ternyata Hancock memiliki kekuatan super. Dia bisa terbang, kebal terhadap apapun, dan memiliki otot yang di luar nulur. Namun karena masih kobam, Hancock tidak bisa fokus saat terbang. Burung-burung ditabrak, pesawat hampir aja kena senggol, dan juga menghancurkan banyak infrastruktur kota. Niatnya bantu polisi, tapi yang ada malah Hancock membuat beberapa mobil polisi hancur karena ulahnya. Saat sampai di mobil para kriminal, mereka semua pun ketakutan karena harus menghadapi Hancock. Awalnya Hancock meminta mereka untuk menyerahkan diri, tapi karena dia ditembak sampai botol minumannya hancur, Hancock yang emosi pun langsung memberi pelajaran dengan menancapkan mobil mereka di sebuah gedung tinggi. Hey, I'm not gonna judge. Meskipun aksi kriminal itu berhasil ditangkap, namun aksi Hancock menelan kerugian mencapai 9 juta dolar, yang mana kejadian merugikan ini sudah berulang-ulang dilakukan Hancock saat menangkap penjahat. Dan bukannya mendapatkan pujian, tapi seluruh warga malah mengecamnya. Hancock yang melihat berita itu di sebuah warkop pun tetap slow dan gak peduli. Di lain tempat, seorang spesialis hubungan masyarakat bernama Ray sedang melakukan presentasi berbentuk hati di depan kliennya. Sayangnya ide Ray ditolak karena terlalu aneh dan tidak sesuai dengan keinginan perusahaan kliennya. Lalu saat OTW pulang, Ray yang terjebak macet dan mobilnya tepat berada di atas rel. Tiba-tiba palang pintu tertutup dan kereta sebentar lagi akan melintas. Jelas Ray pun sangat panik dan untungnya Hancock datang menyelamatkannya. Lagi-lagi penyelamatan Hancock membuat banyak kerusakan. Orang-orang di sekitar rel pun memakinya dan sekarang gantian Ray yang membela Hancock agar kericuhan di sana bisa mereda. Karena mobil Ray sudah hancur, Hancock pun mengantarkannya pulang dengan cara terbang membawa mobilnya yang tentunya sangat ngawur. Shut up! It's upside down for the train, but Di sana Ray pun memperkenalkan anaknya Aaron dan juga istrinya Mary, yang entah kenapa Mary jadi was-was saat melihat Hancock. Sebagai ucapan terima kasih, Ray pun mengundangnya makan bersama dan terlihat Hancock yang enggak ada sungkan-sungkannya ngambil makanan. Minum birnya di gelas tanpa izin, juga mengajarkan Aaron untuk melawan pembuli dengan cukup sadis, yang jelas membuat Mary emosi melihatnya. Sebelum Hancock pulang sebagai spesialis humas yang bisa mengubah cara pandang masyarakat, Ray pun menawarkan Hancock untuk memperbaiki citranya yang selama ini dianggap buruk, agar bisa menjadi superhero yang dicintai dan dihargai masyarakat. Karena selama ini hidup dalam kesendirian, setelah dipikir-pikir Hancock pun akhirnya mau dibantu oleh Ray. never turn that one. All right, bring it right up, catch him in his. Stop. Michelle is not a man. For coming on in. Good, right? I see you on the news and I see you out there today. They really should, okay? And I want... They're not pricks, you know, they're just the people. One of us. Keesokan paginya dia kembali datang ke rumah Ray yang lagi-lagi menghancurkan aspal. Dan bocil yang sering membuli Aaron bernama Michael pun memanggil Hancock dengan sebutan Brengkes. Karena Michael nggak berhenti-henti memanggilnya Brengkes, Hancock pun langsung memberikan pelajaran seperti ini. He's an asshole. You know who I am? My papa says behave like an asshole. Setelah itu Ray menunjukkan video-video Hancock yang viral, seperti saat berpenampilan tidak senonoh di depan bocil, ketika selesai memadamkan kebakaran, atau saat menyelamatkan paus yang malah mengenai perahu. Menurut Ray, sikap buruk Hancock disebabkan oleh rasa kesepiannya, dan dia harus mulai bisa mengendalikan kekuatannya. Tak lama kemudian, berita pun menyiarkan tentang aksi Hancock yang egois, merugikan, dan tidak pernah memperdulikan orang lain. Sang pembawa berita yakin bahwa Hancock cepat atau lambat akan terjerat hukum, karena selama ini dia tidak pernah menanggapi 600 panggilan pengadilan. Law is the law.
law, Mr. Short man, with a lot of muscle, failed to show it over 6 as strong as the U.S. Constitution. This is exactly what we need. This is perfect. Right now. Melihat berita itu, Ray pun punya ide agar Hancock datang ke pengadilan untuk meminta maaf atas kelakuannya selama ini dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik saat di dalam penjara nanti. Tujuannya apa lur? Agar publik rindu dengan kehadiran Hancock. Di penjara ayo, tapi pasti polisi akan membutuhkan bantuannya suatu saat nanti. Satu hal yang terlupakan oleh Ray di dalam penjara, banyak kriminal di sana yang ditangkap oleh Hancock. Meskipun Hancock sudah meminta baik-baik agar jangan mencari masalah dengannya, tapi tetap aja mereka masih mengepung dan berniat mengeroyok Hancock. Agar memberi efek jerah, Hancock pun akhirnya memasukkan salah satu endas napi ke silit napi lainnya, yang tentunya Ray cukup jengkel setelah mendengar kabar tersebut. You don't move, your head is going up his ass. Shoot you, asshole. Did you shove a man? Ray pun memberitahu informasi bahwa pengadilan memutuskan untuk memenjarakan Hancock selama 8 tahun dan bisa berkurang jadi 4,5 tahun jika bersikap baik dan sopan. Namun Ray berjanji akan segera membebaskannya karena bagaimanapun polisi pasti butuh bantuan Hancock. Wah, nggak peduli Hancock yang emosi pun langsung menjebol pintu dan berniat pergi dari sana. Tapi Ray langsung menenangkannya karena yang dibutuhkan seorang pahlawan adalah kepercayaan masyarakat. Dan untuk sementara Hancock harus bersabar di dalam penjara. Yours is really more like 4.5 with could be. Like you said, they want me to spend 8. Both the DA and the cops. Hey! You're a hero, Hancock. You're gonna be. Hari demi hari pun dilalui Hancock dan dia mencoba berbagai cara untuk memperbaiki diri. Seperti join grup sharing atau grup curhat, juga dinasehati oleh Ray agar mendarat dan melakukan aksinya tanpa merusak barang sedikit pun dan selalu menjaga ucapannya. 5 hari sejak Hancock di penjara, kasus kejahatan pun meningkat pesat sebanyak 30% dan polisi kesulitan mengatasinya. Sementara itu Mbak Mary dan Aaron menjenguk Hancock di penjara dan Mary pun meminta Hancock untuk jangan pernah mengecewakan kebaikannya Ray. It's day 5 and true to his word, Hancock has been behind bars. Hey, brought me meatballs, huh? Ray's a good man. Beberapa hari kemudian Ray pun datang memberikan kostum superhero untuk Hancock, tapi langsung ditolak karena desainnya yang kurang garang. Sampai akhirnya suatu hari Hancock ditelepon oleh kepala polisi yang meminta bantuannya untuk meringkus 4 perampok bank. Hancock pun langsung mencukur brewoknya tidak menggunakan cukuran melainkan dengan kuku. Terpaksa memakai kostum super ketatnya dan terbang menuju ke TKP. Hey, Hancock. Says he needs your help. Trapped officer's husband is Let's go, everybody's gotta get back! Kali ini Hancock berhasil terbang tanpa menghancurkan gedung dan mendarat dengan mulus. Tak lupa sesuai ajaran Ray, dia mengatakan kerja bagus ke seluruh polisi di sana. Lalu berjalan dengan santai menuju bank, menyelamatkan polisi-polisi yang terluka dan dengan sangat cepat 3 perampok pun langsung dihabisi. Tersisa bos rampok yang membawa pemicu bom dan jika jempolnya diangkat sedikit saja maka bom di tubuh Sandra akan meledak. Sang bos pun memaksa Hancock untuk membobol berangkas berisi 30 juta dolar. Lalu membawanya pergi dengan aman dari sana. Karena si bos memanggil Hancock dengan sebutan brengkes terus-menerus, Hancock langsung emosi. Dia menggepengkan dan menajamkan besi penutup lampu lalu berkata seperti biasanya, "Panggil aku brengkes 1 kali lagi atau nasib buruk akan menimpamu." Dan yang terjadi, Do you know what this is? Spring-loaded dead man switch. If I want you to break into the vault. Our building, you asshole. One more time. Call me an asshole. I'm gonna have to say no to that. strategi Ray ternyata berhasil berkat aksi penyelamatan Hancock yang memukau dan tanpa menimbulkan kerusakan. Seluruh warga dan media yang meliputnya pun bertepuk tangan memujinya. Untuk merayakan, Ray pun mengajaknya makan malam dan terlihat banyak orang yang mendadak ngefans dengan Hancock. Saat makan, Hancock pun bertanya pada Ray bagaimana dia bisa bertemu dengan Mary. Ray pun menceritakan jika Mary adalah istri keduanya, di mana istri pertamanya meninggal saat melahirkan Aaron. Sampai suatu hari Ray bertemu Mary di Super Indo cabang Los Angeles dan entah kenapa dia jatuh cinta sejak pertama kali melihatnya. Lalu Ray pun gantian bertanya dari manakah Hancock berasal dan kenapa dia bisa punya kekuatan. Hancock pun menjawab jika yang terakhir kali dia ingat adalah saat terbangun di UGD rumah sakit lokal di Miami. Saat itu tulang tengkoraknya retak dan dokter mengatakan jika penyebabnya adalah karena Hancock berusaha menghentikan perampokan.
Mendengar itu, Hancock pun yakin jika dulunya dia adalah manusia biasa, tapi entah kenapa tiba-tiba dia memiliki kekuatan super sejak terbangun di RS tersebut. Dan perawat pun menjulukinya dengan nama Hancock karena jarum yang akan disuntikan patah dan retak di tengkoraknya tiba-tiba sembuh hanya dalam waktu singkat. How'd you two meet? I was in the supermarket and Angel staring at them. I don't know. I'm gonna get to. What about you, buddy? You come on. Yeah, my skull was fractured. Blow to the head. Yeah, well, that's what they figured. When I woke up, I was chained. Doctors were. Only thing I had in my pocket, 2 movie tickets. Anehnya lur, di dalam saku Hancock terdapat 2 tiket bioskop film Frankenstein tahun 1930-an. Yang mana artinya Hancock juga tidak bisa menua, dan dia tidak tahu siapa yang saat itu diajaknya nonton. Kabar kekuatan Hancock sempat heboh di berita 8 tahun yang lalu, namun lama-kelamaan orang-orang sudah mulai melupakannya. Dan entah kenapa Mary yang mendengar kisah Hancock tiba-tiba meneteskan air matanya. On age. Probably in the papers. I mean, I'm not the most. Nobody was there to claim me. I'm sorry. Karena Ray mabuk berat, Hancock pun menggendongnya sampai ke rumah. Lalu saat akan pulang, Hancock sempat ngobrol dengan Mary, yang tiba-tiba memegang tangan Hancock. Entah syaiton apa yang merasuki Hancock yang langsung menciumnya, tapi tiba-tiba Loh, kok bisa punya kekuatan yang sama ya kan? Mana rumah sampai hancur pula. Keesokan harinya, Mary pun meminta maaf ke tetangga atas kerusakan mobil mereka dan juga mengatakan pada Ray bahwa semalam Hancock bersin sampai menghancurkan rumah. Tak lama kemudian, Hancock pun datang dan ketika Mary sedang nelpon, dia memastikan apakah Mary benar-benar memiliki kekuatan dengan cara ditikam garpu dan diseplak endasnya pakai penggiling kue. I was just telling. Yeah, sometimes, Mike, how you doing? Hancock pun ingin berbicara lebih lanjut dan Mary mengiyakan permintaannya untuk datang ke rumah Hancock sore nanti. Asalkan setelah itu Hancock pergi meninggalkan keluarganya. Dengan dandanan sangar, Mary datang ke tempat Hancock dan Hancock pun bertanya beberapa hal. Mary menjawab jika dirinya lebih kuat dibanding Hancock dan umat dengan kekuatan seperti mereka semuanya sudah mati, yang mana sekarang hanya menyisakan mereka berdua. Lalu Hancock bertanya apakah hubungan mereka berdua sebenarnya. Oh ya, kita hanya saudara saja kok, kata Mary. Tentunya Hancock tidak percaya karena cara Mary menciumnya semalam lebih dari sekedar saudara. Hancock pun memutuskan untuk melaporkannya pada Ray tentang kebenaran istrinya, yang tentunya Mary langsung menyerang Hancock agar identitasnya tetap terjaga. Ask. why are we? There are more of us. There were. Different cultures call us by different names. Just the two of them. They all died. Who are we to each other? You're lying. Deal. The all heart symbol will be known globally. Mary memperingatkan Hancock agar benar-benar menjauhi keluarganya karena selama 3000 tahun Mary sudah muak dengan semua omong kosong Hancock. Jelas Hancock yang lupa ingatan tidak bisa mengingat apapun dan keceplosan menyebut Mary sebagai wanita gila, yang membuat Mary sangat marah besar. I have put up with your bullshit for the last. I hate to burst your little crazy. One more time. Call me crazy. Duel kembali terjadi yang membuat lantai gedung tempat representasi hancur. Hancock pun berusaha menenangkan Mary dan juga meminta maaf atas kesalahan yang pernah dia lakukan dahulu, meskipun Hancock tidak bisa mengingatnya. Sementara itu, Ray yang melihat mereka dari atas sangat terkejut karena mengetahui istrinya yang juga memiliki kekuatan. Sesampainya di rumah, Ray pun bertanya siapakah Mary sebenarnya, dan Mary akhirnya memberitahu bahwa dia memang memiliki kekuatan. Saat ini hanya Mary dan Hancock lah yang masih hidup sedangkan pasangan-pasangan lainnya sudah mati. Itu artinya dulu Hancock adalah suaminya, namun mereka sudah berpisah puluhan tahun yang lalu. Tapi mau berpisah sejauh apapun, Mary dan Hancock pasti akan dipertemukan kembali. Seakan-akan itu adalah hukum alam. Mendengar itu, Ray pun hanya bisa terdiam sedangkan Mary akhirnya pergi dari sana. You were flying, Mary. I'm all ears, Mary. Me too. Do me a In him. It's just us now. The others and I'm very strong. He's my husband. He just can't remember. He's always there. He finds me. It's physics. Shows to let me think I was here. Didn't plan for this. Malam itu Hancock yang galau akhirnya minum-minum kamar lagi. Namun ternyata ada perampok yang sedang bersembunyi di sana dan Hancock pun langsung membantu Pak pemilik toko. Sampai akhirnya salah satu perampok menembak Hancock dan tanpa dia sadari tembakan itu bisa melukai tubuhnya.
Di lain sisi, betapa terkejutnya Ray melihat berita Hancock yang dilarikan ke rumah sakit karena ditembak perampok. Sementara itu, Mary menjenguk Hancock dan dia memberitahu sebuah fakta, bahwa kekuatan mereka akan menghilang jika saling berdekatan. Semakin jauh posisi mereka, maka itu akan semakin baik, karena Hancock maupun Mary bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Itulah alasannya kenapa ada beberapa luka di tubuh Hancock, karena dari tahun 4 sebelum Masehi mereka sudah bersama dan Hancock selalu melindungi Mary dari serangan musuh. Begitu pula saat mereka nonton film Frankenstein 80 tahun yang lalu, di mana beberapa orang menyerang Hancock sampai kehabisan banyak darah yang membuatnya amnesia dan tidak mengenali Mary sama sekali. Summer 4 BC, 1850. We were becoming mortal like now. We were living in Miami. They attacked us in an alley. You saved me. Tak lama kemudian, gerombolan perampok bank yang berhasil kabur dari penjara langsung menembak mereka setelah mengetahui berita melemahnya Hancock. Naasnya, Mary pun terkena tembakan telak karena berusaha melindungi Hancock, dan Hancock yang sangat emosi pun menyerang semua komplotan tersebut dengan brutal. Lalu salah seorang perampok dan pimpinannya berhasil menikam, memukuli, dan menembak Hancock berkali-kali, yang mana rasa sakitnya juga dirasakan oleh Mary. Tepat ketika Hancock akan dibunuh, alhamdulillahnya Ray pun datang menyerang bos perampok. Sayangnya mereka berdua sudah sekarat. Hancock terkapar di rumah sakit, sedangkan detak jantung Mary mulai berhenti. Sampai akhirnya Hancock berhasil sadar dan dalam kondisi terluka parah, dia memaksakan dirinya berjalan menjauh dari lokasi Mary. Bahkan nekat lompat keluar gedung. Berkat perjuangannya, detak jantung Mary pun mulai muncul yang akhirnya membuat Mary kembali sadar. Begitu pula dengan kondisi Hancock yang berangsur-angsur membaik karena semakin menjauh dari Mary. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, Ray, Mary, dan Aaron sedang refreshing di pasar malam. Hubungan keluarga mereka sudah membaik, bahkan Mary sudah sangat open menceritakan beragam sejarah yang pernah terjadi di dunia. Di lain tempat yang sangat jauh, Hancock menelpon Ray untuk memintanya melihat ke arah bulan. Ternyata entah bagaimana caranya Hancock bisa menaruh ide logo milik Ray di sana, dan dia sangat yakin jika Ray bisa mengubah dunia dengan ide-ide kreatifnya. Mary pun hanya tersenyum melihatnya. Dia mencium Ray dan mengutarakan rasa bangganya kepada sang suami. Di akhir film, dengan kostum super ketat namun tidak nyeplak, superhero idola masyarakat yaitu Hancock siap memberantas kejahatan. Take the guns out for me. All right. I'm tapping, asshole. Selesai lur. Semoga alurnya gampang dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya.